kali ini oleh Pratama Arhan. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, resmi bergabung dengan tim kasta kedua Liga Jepang, J2 League Tokyo Verdy. Kepastian itu disampaikan Tokyo Verdy pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, pagi WIB. Dengan senang hati kami menginformasikan bahwa Pratama Arhan akan direkrut secara permanen dari PSIS Semarang Indonesia, tulis pernyataan resmi Tokyo Verdy. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Tokyo Verdy untuk mengakuisisi pemain dari Asia Tenggara, lanjut pernyataan tersebut. Pengumuman serupa juga diungkapkan PSIS Semarang. Kami mengonfirmasi Pratama Arhan akan melanjutkan karir di kasta kedua Liga Jepang, dengan bergabung ke Tokyo Verdy. Sukses selalu, Arhan, bunyi pernyataan resmi PSIS Semarang. Berikut adalah 7 fakta di balik transfer Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy. Transfer gratis dan incaran lama Tokyo Verdy. Pratama Arhan sebenarnya masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga Desember tahun 2022. Dari fakta itu, Tokyo Verdy tentu harus mengeluarkan uang transfer jika ingin mendatangkan Pratama Arhan dari PSIS Semarang. Namun, status perpindahan Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy ternyata bebas transfer alias tanpa biaya. Kepastian itu disampaikan langsung oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Menurut Yoyo Sukawi, keputusan PSIS melepas Pratama Arhan ke Tokyo Verdy secara gratis adalah bentuk komitmen klub yang selalu mendukung karir para pemainnya. Hari ini dengan rasa bangga dan senang, kami umumkan kalau wonderkid PSIS jebolan Akademi PSIS, Pratama Arhan, resmi kami lepas ke klub Jepang Tokyo Verdy, kata Yoyo Sukawi dikutip dari situs resmi PSIS. Terdapat satu fakta menarik di balik transfer Pratama Arhan dari PSIS ke Tokyo Verdy. Satu fakta itu adalah, Tokyo Verdy ternyata sudah memantau Pratama Arhan sejak Agustus tahun 2021. Itu artinya, ketertarikan Tokyo Verdy sudah muncul jauh sebelum Pratama Arhan bersinar di Piala AFF 2022, bersama Timnas Indonesia. Kami telah mempertimbangkan dan bernegosiasi untuk akuisisi sejak Agustus tahun lalu, tulis Tokyo Verdy. Tetapi karena penyebaran infeksi virus corona baru, kami tidak dapat pergi ke lokasi untuk bernegosiasi, atau berpartisipasi dalam latihan setelah datang ke Jepang, tutup pernyataan Tokyo Verdy. Berapa lama durasi kontrak Pratama Arhan di Tokyo Verdy? Pratama Arhan dipastikan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun, atau hingga 2024 dari Tokyo Verdy. Kepastian itu disampaikan oleh agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic. Pemain muda terbaik Piala Menpora, pemain muda terbaik Piala AFF 2020, dan sekarang dengan senang hati mengumumkan transfer ke Tokyo Verdy, salah satu tim tersukses dalam sejarah sepak bola Jepang, kata Dusan Bogdanovic melalui akun Instagram pribadinya. Kesepakatan kontrak antara Arhan dan Tokyo Verdy, berdurasi 2 tahun, ujar Dusan Bogdanovic. Hingga saat ini, masih belum diketahui pasti berapa besaran gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Pratama Arhan kemungkinan besar akan menerima gaji yang lebih kecil daripada ketika membela PSIS Semarang. Sebab, rata-rata gaji pesepak bola kasta kedua Liga Jepang mencapai 4-5 juta yen, atau sekitar 500-600 juta per tahun. Dikutip dari situs bolasport.com, rumor yang beredar menyebut gaji Pratama Arhan di PSIS Semarang mencapai 1,3 miliar rupiah per musim. Kapan Pratama Arhan berangkat ke Jepang? Meski transfernya sudah diresmikan, Pratama Arhan sampai saat ini masih berada di Bali, bersama PSIS Semarang yang sedang berkompetisi di Liga 1. Pratama Arhan kemungkinan besar akan berangkat ke Jepang pada akhir Februari tahun 2022. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, ketika menghubungi Pratama Arhan pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Kamu nanti saya yang lepas ke Jepang, pada tanggal 25 Februari tahun 2022, insya Allah, itu hari Jumat, kata Muhammad Iriawan. Iya Pak, siap, jawab Pratama Arhan. Dalam percakapan itu, Pratama Arhan mengaku juga masih akan membela PSIS Semarang, sebelum berangkat ke Jepang. Dikutip dari situs Yahoo News Japan, kedatangan Pratama Arhan ke Jepang memang harus tertunda, akibat aturan imigrasi COVID-19 di negeri Sakura tersebut.
Setelah tiba di Jepang nanti, Pratama Arhan dijadwalkan langsung melakukan tes medis, dan menandatangani kontrak dengan Tokyo Verdy. Jika benar akan berangkat ke Jepang pada tanggal 25 Januari tahun 2022, Pratama Arhan dipastikan akan absen, pada laga pertama Tokyo Verdy untuk kalender kompetisi 2022. Sebab, Tokyo Verdy dijadwalkan menghadapi VV Nagasaki pada laga pertama J-League 2 musim 2022, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022, waktu setempat. Kesepakatan khusus. Terdapat perjanjian khusus antara PSIS Semarang, Tokyo Verdy dan Dusan Bogdanovic, terkait transfer perpindahan Pratama Arhan. Pertama, Pratama Arhan dipastikan masih akan menjadi brand ambassador PSIS Semarang, meskipun nanti sudah berstatus pemain Tokyo Verdy. Kedua, Pratama Arhan harus kembali ke PSIS Semarang, jika suatu saat memutuskan pulang ke Indonesia. Dua perjanjian itu disampaikan oleh Yoyo Sukawi. Arhan selama berada di luar negeri tetap menjadi brand ambassador PSIS, dengan harapan mampu mempromosikan nama PSIS di kancah internasional, kata Yoyo Sukawi. Tak hanya itu, antara kami PSIS, Arhan, dan agennya juga sudah ada kesepakatan, kata Yoyo Sukawi. Kesepakatan itu adalah sejauh mana Arhan bermain di luar negeri, saat pulang ke Indonesia, dia kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkannya selama ini. Nomor punggung. Dalam keterangan resminya, Tokyo Verdy tidak menyebutkan nomor punggung yang akan dipakai Pratama Arhan. Namun, jersey Pratama Arhan sudah dijual oleh situs resmi merchandise klub Tokyo Verdy dengan nomor punggung 38. Pratama Arhan kemungkinan memilih 38, karena penjumlahan dari angka tersebut adalah 11, yang merupakan nomor punggungnya di PSIS Semarang. Dikutip dari situs bolasport.com, harga replika jersey Tokyo Verdy mencapai 17.050 yen atau sekitar 2,1 juta rupiah untuk kostum kandang maupun tandang. Tekad Pratama Arhan. Setelah resmi bergabung dengan Tokyo Verdy, Pratama Arhan terlihat sangat bahagia ketika mengucapkan kalimat pertamanya. Pratama Arhan mengaku senang karena mendapatkan kesempatan bergabung dengan Tokyo Verdy, yang merupakan salah satu tim legendaris di sepak bola Jepang. Bek kiri berusia 20 tahun itu, bertekad mengeluarkan kemampuan terbaiknya, agar Tokyo Verdy bisa kembali ke kasta utama Liga Jepang, J-League 1. Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Tokyo Verdy, yang sedang berjuang kembali ke kasta tertinggi Liga Jepang, tutur Arhan. Saya ingin membantu Tokyo Verdy dengan kecepatan saya di sisi kiri, crossing, suplai bola, dan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, ujar pemain muda terbaik Piala AFF 2020 itu. Profil singkat Tokyo Verdy. Tokyo Verdy adalah tim divisi kedua Liga Jepang, atau J2 League, yang memiliki nama lengkap Tokyo Verdy 1969 Football Club. Kali terakhir klub yang bermarkas di Ajinomoto Stadium Tokyo itu berkompetisi di kasta teratas Liga Jepang, J1 League, adalah pada musim 2008. Pada musim tersebut, Tokyo Verdy finish di peringkat ke-17 dari 18 tim peserta, sehingga harus terdegradasi ke J2 League. Meski kini bermain di J2 League, Tokyo Verdy adalah salah satu klub bersejarah dalam sepak bola Jepang. Saat masih bernama Verdy Kawasaki, mereka menjadi salah satu dari 10 tim yang berpartisipasi pada musim perdana J-League, atau kompetisi sepak bola level teratas Liga Jepang. Verdy Kawasaki kala itu berhasil menjuarai J-League, edisi pertama yang berlangsung pada 1993. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Bravo Timnas Indonesia, Bravo PSSI.